Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dalam hidup ini sebagai seorang muslim tentu kita pernah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu difahami bersama bahwa lafadz doa yang terbaik adalah lafadz doa yang tertulis di dalam Al-Qur'an atau istilahnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan lafadz doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kenapa lafadz doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah lafadz yang istimewa? Karena tentunya doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW adalah doa yang mengandung kebaikan baik untuk urusan dunia kita ataupun urusan akhirat kita. Oleh karena itu, di video kali ini kami akan membahas tentang lafadz doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Permintaan apa saja dalam hadis yang akan kita bahas ini yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW pada saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bahas ini adalah hadis yang termaktub di dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhoinya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa dengan doa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian jiwa, dan kekayaan. Jadi ini 4 permintaan yang pernah dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat beliau berdoa. Ini yang akan menjadi topik kajian kita di video kali ini. Yang pertama, dalam doa ini Rasulullah SAW meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau istilah bahasa Arabnya minta huda, hidayah. Ya. Kenapa seorang perlu meminta hidayah? Karena dalam hidup ini ketika seorang ingin menjadi baik, tentunya dia harus berada di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang hidayah atau petunjuk, ketahui bahwasannya petunjuk itu ada 2 menurut para ulama. Yang pertama, petunjuk berupa pengetahuan. Ya, dalam bahasa Arab ad-dilalah atau al-bayan, yaitu mengetahui hal-hal yang baik atau yang tidak baik, mengetahui hal-hal yang halal ataupun yang haram, mengetahui perkara-perkara yang berupa ketaatan ataupun yang berupa kemaksiatan. Ini yang pertama, petunjuk berupa pengetahuan. Kemudian yang kedua, petunjuk berupa mengamalkan pengetahuan yang diketahui. Jadi orang tahu yang haram, maka dia tinggalkan. Orang mengetahui mana yang halal, dia kerjakan. Orang mengetahui mana yang dilarang, dia tinggalkan. Orang mengetahui mana yang diperintahkan, dia laksanakan. Jadi ini petunjuk, istilah yang digunakan oleh para ulama dalam hal ini adalah taufik. Ya. Jadi taufik itu petunjuk berupa pengetahuan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Tentu yang kita minta ya adalah petunjuk berupa pengetahuan dan aplikasi saja. Karena di luar sana mungkin ada orang yang mengetahui bahwasannya sholat malam itu memiliki keutamaan, namun dia belum bisa melaksanakan. Atau di luar sana ada orang yang mengetahui bahwasannya membaca Al-Quran memiliki banyak keutamaan, tapi dia belum sempat membaca Al-Quran. Jadi itu hanya mendapatkan petunjuk berupa pengetahuan. Dan tentu yang kita minta adalah petunjuk berupa pengetahuan plus
aplikasi dari pengetahuan yang kita ketahui. Adapun petunjuk berupa pengetahuan ya, atau bayan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua manusia dapat menerangkan kepada manusia yang lain. Dalam hal ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, sungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Makna petunjuk di sini menurut para ulama menunjuki pengetahuan, ya. Mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang perintah, mana yang larangan. Adapun petunjuk berupa hidayah, kemampuan untuk mengamalkan, maka ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak bisa memberikan kepada manusia yang lain, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun seorang nabi tidak dapat memberikan hidayah kepada pamannya yang merawat beliau sejak kecil, yaitu Abu Thalib, bahkan melindungi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, meskipun keponakannya adalah seorang nabi, bahkan nabi terbaik, karena hidayah yang berupa amalan, aplikasi dari apa yang diketahui ini hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la tahdi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi hidayah yang kita minta dalam doa ini tentu hidayah berupa pengetahuan, kemudian pengetahuan tersebut diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian permintaan kedua yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita bahas pada video kali ini adalah beliau meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang ini perlu untuk minta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan ketakwaan orang itu akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan tidak hanya itu, surga diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini kenapa kita perlu minta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan takwa orang itu akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan takwa seorang itu akan masuki surganya Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dimaksud kemenangan yang besar bagi orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Lalu apa yang dimaksud dengan takwa? Para ulama secara sederhana mendefinisikan takwa itu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Meskipun di sana terdapat definisi-definisi yang lain dari para ulama, termasuk dari sahabat Umar bin Khattab. Ya. Sahabat Umar bin Khattab, ya, ketika menjelaskan takwa, beliau mengatakan ibarat orang yang berjalan di suatu jalan yang di situ banyak duri, maka yang dilakukan oleh orang tersebut adalah berhati-hati pada saat melalui jalan tersebut. Demikian kita dalam hidup ini perlu kita berhati-hati agar tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang haram yang dapat mengurangi ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan ketiga yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW dalam doa yang menjadi pembahasan pada video kali ini adalah beliau meminta kesucian jiwa. Ya. Meminta kesucian jiwa. Tentu ini perlu ya untuk diminta oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesucian jiwa yang dimiliki seorang hamba, maka seorang hamba itu akan menjauhi dosa-dosa. Seandainya seorang hamba terjatuh kepada dosa, dan manusia ini tentunya tidak luput dari dosa, maka
seorang hamba itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu jiwanya kembali bersih. Ya, kalau bicara dosa ini, semua manusia pasti pernah berdosa. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Semua anak Adam ini pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Oleh karena itu, yang jadi permasalahan bukan tentang dosa yang kita kerjakan, namun tentang tobat yang kita lakukan setelah berdosa itu. Bertobat atau tidak kita. Yang intinya ketika seorang jatuh pada dosa, maka cara tobatnya adalah dia menyesal. Menyesal atas dosa-dosa yang dia kerjakan. Kemudian dia tidak mengulangi lagi, serta berhenti dari dosa yang dia kerjakan. Kalau itu berkaitan dengan hak manusia, maka dia kembalikan. Ya. Kembalikan harta yang dia ambil dari manusia tersebut. Kalau dia pernah memukul orang lain, maka dia minta maaf. Itu cara bertobatnya. Oleh karena itu, seorang ini perlu minta kesucian jiwa agar tidak terjatuh kepada perbuatan salah dan dosa. Kalaupun terjatuh, maka dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat kepadanya. Kemudian permintaan keempat atau yang terakhir yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang menjadi pembahasan kita di video kali ini adalah beliau meminta kekayaan. Ya, minta al-ghina, kekayaan. Ya. Lalu kekayaan yang dimaksud ini bagaimana? Kalau menurut asumsi manusia mungkin kaya itu yang banyak harta. Kaya itu yang rumahnya besar, gajinya banyak, ya. Simpanan uangnya banyak, tabungannya banyak. Ini mungkin menurut asumsi manusia. Ya, ya tidak salah. Tapi kalau menurut Rasul SAW, kaya yang dimaksud adalah kaya jiwa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukankah kekayaan itu dengan banyaknya harta? Akan tapi kekayaan yang dimaksud adalah kekayaan jiwa. Jadi Rasul SAW minta kaya jiwa. Karena seandainya orang kaya harta, tanpa ada kaya jiwa, maka dia akan merasa miskin. Oleh karena itu orang, meskipun banyak hartanya, terkadang masih, mohon maaf, masih korupsi. Masih mengambil milik orang lain. Padahal dia kaya menurut anggapan manusia. Kenapa? Karena dia tidak kaya jiwa. Sebanyak apapun harta yang dimiliki seorang hamba, jika jiwanya tidak kaya, maka dia akan merasa kurang. Dia akan merasa miskin di hadapan manusia. Dia akan selalu menuntut banyak. Karena jiwanya sudah tidak kaya lagi. Oleh karena itu Rasul SAW dalam hadis ini memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kekayaan jiwa. Sehingga dengan kekayaan jiwa ini seorang akan qanaah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala serta tidak kufur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi intinya dalam video kali ini kita sedang membahas lafaz doa istimewa yang dipanjatkan oleh Rasul SAW. Beliau minta 4 perkara. Yang pertama, beliau minta hidayah. Hidayah berupa taufik, kemampuan untuk mengamalkan apa yang diketahui. Kemudian yang kedua, beliau SAW meminta ketakwaan. Dan yang ketiga, beliau meminta kesucian jiwa, serta yang keempat beliau minta kekayaan jiwa. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.